polisi menghadirkan 1.000 Luna Maya, bukan Lucinta Luna ya. Ada 100.000 Lucinta Luna, tetap tidak akan bisa membuktikan bahwa Lucinta Luna itu perempuan begitu ya. Dia tetap laki-laki. Bang Somai, Bang Cilok, urusin dulu deh tompel lavender lu, tompel choco chip lu. Itu tuh tompelnya itu isinya tuh belatung, tinggal dipites aja ya. Nyebut nama gue Lucinta Luna. Maksudnya apa tuh, buat peribahasa apa? Orang tuh udah tahu, woi. Lu gak usah perlu pembuktian 700k bukti, 100.000 bukti Lucinta Luna bahwa dia itu laki-laki atau perempuan. Gue udah ngaku cuy. Tompel lavender, tompel choco chip belatung isinya nih gue nih. Lucinta Luna dulu cowok, anak STM Budut ya, SMK 4 tuh. Ngapain perlu pembuktian lagi? Orang seluruh dunia udah tahu gue cowok. Dari suara gue aja gue udah kayak cowok-cowok rocker men. Ada yang bilang gak ada yang salah siapa yang dikatakan pengacaranya. Lah salah lah bang. Udah tahu-tahu jelas punya Pak Jokowi itu ijazahnya Jokowi itu adalah asli. Lah kenapa harus dipertanyakan selalu? Kenapa harus diungkit selalu? Sama halnya seperti itu. Sama halnya seperti Lucinta Luna ini. Aduh. Ya. Aduh. Gimana ya? Bayangin aja, ada beberapa orang gak percaya kalau Lucinta Luna itu laki-laki. Masih terus aja dipaksa sampai ke pengadilan. Aduh. Ampun dah. Aduh, imbasnya kemana-mana ya kan. Mantap kali ya. Tapi Lucinta Luna manis. Oke. Itu artinya nggak perlu lagi dipolisikan. Tapi kan nggak berhenti bang. Ya, biarin aja. Nggak bisa. Ujung-ujungnya toh masyarakat. Nggak bisa. Masyarakat ini tahu bahwa ijazah ini asli. Makanya saya tadi udah sampaikan dibuktikan di sana sini bahwa macam-macam. Itu yang saya sebut tadi model pendekatan kekuasaan. Bapak menempuh ini dalam Mengapa rangka sih argumen versus argumen dibiarkan saja bertarung di tengah masyarakat? Itu artinya. Pikir Raisa Guni ini betul-betul tidak jelas ya. Udah muak aku lihat mukanya nih. Aduh, sudah tahu kan kualitasnya gimana sih Rangkun ini? Biarkan kegaduhan itu katanya. Disuruh biarin, maksudnya gimana? Argumen ngawur, woi, gak bisa dicontoh kayak gini. Ya kan, pencemaran, menghina, kok nggak perlu dijeblosin? Yang meraja. Gue juga nggak setuju, Cok. Saya tidak sepakat karena beginilah proses inilah kita jangan berpikir sebagai penyidik atau jaksa yang hanya menduga-duga, hanya nuntut, berpikir sebagai hakim. Faktual saja secara normal penyidikan yang berhenti di SP3 itu banyak. Artinya tidak semua penyidikan itu berujung dengan tersangka. Ya, tapi ada tidak penyidikan yang berhenti karena tidak ditemukan bukti. SP3 itu di frame kalau selalu ada tersangka. Yang kedua, saya ingin tegaskan, kalau tadi ada transparansi, kenapa tidak digunakan gelar perkara khusus agar kita bisa tidak percaya? diatur. Dan yang kedua, saya ingin tegaskan, kalau disampaikan bahwa ijazah itu sudah disita, saya katakan itu adalah konon. Kami belum meyakini kalau belum ada. Kan udah dibawa kemarin sama Pak Jokowi. Kemudian disita. Makanya kami akan konfirmasi nanti kalau Pak Roy diperiksa. Kan, Bang? Ya, Pak Roy diperiksa, kemudian oleh penyidik ditunjukkan sebuah dokumen ini asli punya saudara Jokowi. Apakah saudara telah melihat sebelumnya? Baru itu terkonfirmasi bahwa ijazah itu ada dan memang disita oleh penyidik. Tapi kalau tidak dikatakan oleh penyidik ini loh ijazahnya kemudian diperiksa Pak Roy, ini kan hanya konon gitu. Karena kami tidak percaya hari ini. Saya mau mengekskalasi. Bang Relu, saya mau mengekskalasi pernyataan Senyum-senyum saya. nanti, gasnya nanti di tengah-tengah. Tadi kan saya sampaikan saya hati-hati karena saya melihat masih aman-aman aja. Tapi kalau sudah menyinggung klien kami, nggak perlu tentu hati-hati harus lagi. menyampaikan yang faktanya. Apa jadi yang mau disampaikan? Faktanya ijazah sudah disita. Jadi bukan konon ya? Hati-hati dalam berbicara. Iya, saya katakan konon sebelum klien kami melihat dan ada tanda terima penyitaannya. Roy Suryo dan tim pasti akan bernyanyi seperti itu. Pasti.
Ya kan Pasti. nggak ada Dan kubu buktinya. Jokowi juga akan pasti menyatakan demikian. Karena fakta. Ya, nggak Karena ada kita fakta berita. melihat. Oke, kalau gitu butuh. Saya Belum ada sendiri berita acara melihat permintaannya, mana? berita acara sitanya. Dan Mana? saya belum Ya. pernah melihat berita Pasti, acara sitanya. karena bukan dipanggil, belum pernah dipanggil. Karena itu kami konfirmasi nanti. Jadi jangan lihat. gini loh. Kita ini kalau mau berdiskusi jangan konyol. Kenapa sih bilang jangan konyol? Kok bisa Anda menyampaikan ABC belum lihat? Saya ingin meluruskan bahwa Pak Jokowi sudah dipanggil, memenuhi panggilan dan sudah memberikan keterangan. Oke. Konyolan Sudah itu memberikan sama Mbak Sudah dengan memberikan- penetapan dengan kenaikan status dari penyelidikan Penyelidikan ke ke penyidikan dengan hanya fotokopi. Nah, Kombes- di dalam perkara Kombes ini saya Ari lurusin. mengatakan fotokopi. Tidak pernah seperti itu karena enggak. pada saat penyelidikan Kapitikus Polri sudah dibawa mengatakan aslinya sudah fotokopi. disampaikan. Iya. Nah, oleh karena itu nih, Ya. maka menurut hemat saya dalam waktu dekat Oke. akan Ini ada kebalik penetapan ini. tersangka. Siapa tersangkanya? Nah, Mungkin juga nah, Inilah itu. Pak, jangan ditunjukin aja Pak ya. Jangan ditunjukin aja sekalian Pak Jokowi biar mereka bertambah banyak kasusnya Pak ya. Kalau banyak kasusnya Pak, langsung otomatis dia itu untuk ke penjara semakin lama Pak ya. Pengacara Tompel ini sudah banyak sekali korban-korbannya, klien-kliennya masuk penjara semua. Nggak ada yang lolos. Menurut saya tidak sekembang itu nih para advokat HTI dan FPI ini keluar-keluar sembarang-sembarang aja ya kan. Karena mereka tuh ingin seperti itu, balas dendam. Soal ijazah yang kemudian atau dokumen yang kemudian tadi dimusnahkan. Memusnahkannya paling cepat apa? Masukkan ke asam sulfat. Ya. Nah, itu tokohnya namanya El Sulfat. Ya, masukkan ke asam sulfat. Ya. Bisa ya? Nah, ini rusak asam sulfat. Ya, jadi sekali lagi. Oke. Nah, masukkan gantengan ya. Ya pokoknya El Sulfat yang jelas. Nah, Dokter Leoni maju terus bersama Pak Lukas dan kawan-kawan dari Bonjol. Wah, parah nih orang ya. Sampai buat baju kayak gini. Berarti Roy Suryo ini merupakan salah satu penggemarnya Gibran nih. Roy Suryo punya banyak stok nih untuk baju kaosnya buat dipakai di dalam sel nanti ya. Main wayang-wayangan, dia juga punya. Ada juga, udah ready kayaknya. Memang persiapannya udah matang nih, udah mantap bener nih Pak Roy Suryo nih ya kan. Mantap. Tapi Pak ya, pasal 265 KUHP secara lengkap berbunyi, setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak ya kategori 4 lah gitu ya kan. Oke, next. Bagaimana bisa kita bayangkan ya, Denny Indrayana mengakui menjadi tim pengacaranya Roy Suryo. Coba bayangkan, Denny Indrayana, caleg politisi dari Demokrat yang merupakan tersangka buronan udah 10 tahun ya, korupsi gateway waktu jadi wakil menteri hukum di Indonesia. Sekarang buronan, tapi mau jadi Demokrat, pembela Roy Suryo. Tersangka buronan mau jadi pembela tersangka. Gila ini. Denny Indrayana, tersangka kasus korupsi, apakah bisa jadi pengacara Roy Suryo? Pemeriksaan Roy Suryo sebagai tersangka di Kepolisian Republik Indonesia. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi bagian kuasa hukum dalam kasus tersebut. Tetapi yang dilakukan oleh Denny Indrayana, yang statusnya sampai sekarang tersangka kasus korupsi payment gateway, gitu ya, itu adalah sebuah insinuasi, sebuah upaya framing, ya, yang menurut saya tidak lebih kelasnya dari seorang buzzer. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita berani menulis, berbicara, itu kalau kita mengalami. Kalau kita punya alat bukti, kalau kita sudah cek and recheck, tidak bisa saya dengar si A bilang begini, si B bilang begini, lalu memaksakan itu sebagai sebuah kebenaran bagi publik. Ini Denny Indrayana tadi bicara sebagai seorang profesor tata negara, atau bicara sebagai politisi atau caleg? Supaya clear. Wah, semua nih
Yang sebelah teriak-teriak makin kelihatan semua nih nanti ya. Mulai keluar masalahnya yo. Mulai keluar semua masalahnya nih. Oke, kita lihat. Denny Indrayana, Roy, anak buah SBY ya kan? Partai Demokrat. Nah, semakin jelas isu ijazah Jokowi di Partai Biru, tujuan mereka Pilpres 2029. Satu persatu mulai bermunculan, bos. Oke. Selamat kepada Roy Panci dan kawan-kawan yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Mohon maaf kalau saya ngucapinnya terlambat karena 2 minggu nggak main TikTok. Dan alhamdulillah wa syukurillah Roy Panci dan kawan-kawan tidak langsung ditahan karena sesungguhnya saya juga sedang menunggu penelitian yang lain terkait ari-ari Pak Jokowi. Apakah ari-ari Pak Jokowi ini asli atau palsu? Dan di manakah ari-ari Pak Jokowi ini dikuburkan? Lalu apakah benar ari-ari itu adalah ari-arinya Pak Jokowi atau ari-ari orang lain? Nunggu banget sih sebenarnya. Pokoknya semoga buat Roy Panci dan kawan-kawan bisa tidur nyenyak, bisa makan enak. Ya terutama buat Roy Panci ya masa 2 kali sih. Masa 2 kali masuk Selamat penjara. kepada Masa 2 kali sih masuk penjara ya kan. Enak kali. Aduh, ya Allah. Mantap kali. Sebagai anak bangsa kami mengatakan Sebelum tidak jadi ada tersangka. satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Sebagai anak langit. Cemungut bu, cemungut. Ngomong doang ya kan. Orang musuhnya sembara dalam sinetron misteri Gunung Berapinya kuat banget di sini ya. Dukungan rakyat. Karena kemarin analisa kami kalau ditahan marah semua rakyat. Dan kalau Din pel, pel din, Marah. din pel pel din pel, Udin tompel. Jangan terlalu pede dulu, Din. Jangan. Ibaratkan tuh kamu bawa-bawa rakyat. Katanya kalau kemarin Roy, Tipa, Rismon dan yang lain itu kalau ditahan akan marah semua rakyat. Yang dimaksud semua tuh semua yang mana, Din? Saya sebagai warga Indonesia yang tinggal di Kalimantan, ya salah satu termasuk di dalam rakyat Indonesia juga, saya tidak marah. Dan keluarga saya, terus tetangga-tetangga saya di kampung juga tidak marah kalau Roy Suryo dan teman-teman itu kemarin ditangkap. Bahkan kami senang dan bersyukur gitu loh. Jadi yang kata kamu itu Peldin ya, Dinpel, yang katanya semua rakyat marah tuh rakyat yang mana gitu loh. Bilang aja yang marah semua anggota mantan ormas kami gitu aja. Jangan bawa-bawa rakyat. Ya paling ya anggota-anggota anak Abah, pendukung Anies, terus anggota-anggota yang ormas dibubarkan oleh Bapak Jokowi. Paling itu aja yang marah. Kalau saya ya, saya pribadi ya, saya di Kalimantan Selatan, di Kabupaten Tanah Bumbu, saya beserta keluarga dan seluruh keluarga dan juga banyak saudara-saudara saya dan tetangga-tetangga saya itu tidak marah kalau kemarin ditangkap. Yang kami berarti kami termasuk rakyat juga dong di negara Indonesia ini. Kami tidak ada marah. Justru kami berharap gitu loh. Dan kami sangat senang kemarin kalau seumpamanya ditangkap, jadi tidak ada marah. Jadi Udin Pel ya, jangan terlalu pede dan jangan suka mengada-ngada terlalu berlebihan omongan itu ya, Din ya. Tambah lagi kekuatan kalian, Din Pel ya. Kalau perlu datangkan tuh ISIS yang dari sana tuh, yang teroris ISIS datangkan juga untuk memperkuat kekuatan kalian. Karena ini kan baru panggilan pertama, jangan terlalu pede, Din. Belum nanti. Nah, jangan, belum.
itu masih diberi kesempatan. Sebenarnya karena itulah, karena ada minta penangguhan penahanan untuk pengajuan banding untuk menghadirkan saksi meringankan dan ahli meringankan. Nah, makanya kemarin ditunda untuk penahanannya. Jadi nanti tunggu proses berikutnya ya, Din Peradin ya. Yang jelas saya rakyat juga di dalam negara ini atau warga negara Indonesia yang tinggal di Kalimantan, saya beserta keluarga dan tetangga saya di kampung ini, kami tidak marah. Nah, kami malah bersyukur. Dan juga banyak yang lain juga. Ya, saya pun juga rakyat Indonesia. Saya tuh malah segen banget gitu, bangga Roy masuk ke penjara. Saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Ya tadi pemeriksaan ini ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan. Dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu yang terjadi apa adanya. Pak, boleh disepil apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting jasa S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Nah, mantul Pak Jokowi, sehat selalu ya Pak Jokowi ya. Mudah-mudahan Pak Jokowi sehat selalu. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah bersama kami. Assalamualaikum, bye bye.